ya untuk bisa sharing. Saya sudah siap sharingnya yang akan di-sharingkan oleh Mbak Eva. Tapi sebelumnya teman-teman, baik seluruh pendengar dan juga adik-adik mahasiswa, saya akan perkenalkan dulu Mbak Eva. Nah, Mbak Eva, Mas Eva ini ya kalau teman-teman tahu dari VOA Washington DC ya. Nah, saya akan ceritakan dulu, Mbak Eva ini memulai karir sebagai wartawan di radio ARH Trijaya pada tahun 95 gitu ya, Mbak Eva ya. Nah, Ya, benar. wow. Nah, sambil menyelesaikan kuliah di FISIP UI, jadi sambil kuliah sambil siaran juga ya, luar biasa banget nih. Selanjutnya juga sempat bergabung di SCTV tahun 98 dan merambah juga di media asing untuk NHK TV tahun 98 juga. Ada Yom Yori Timbun dan Radio Singapura. Mbak, ini melalang buana banget ya. Luar biasa banget melalang buana. Ya, semangatnya terus belajar gitu. Nah, ini teman-teman mahasiswa bisa bisa terinspirasi. Lalu juga bergabung di Antv. Ya, dan berikutnya ke VOA tahun 2010. Untuk pengalaman jurnalistik Mbak Eva ini sudah sangat luar biasa. Pernah juga meliput banyak peristiwa-peristiwa yang ini ya bersejarah juga di Indonesia seperti tersingkirnya Soeharto pada tahun 98. Kemudian sempat ditempatkan di Dili, Timur Timur untuk meliput jajak pendapat kerusuhan juga yang Mbak ya tahun 99. Lalu ada liputan konflik di Poso, Ambon, sekitar tahun 2000 dan juga sempat meliput banyak insiden terorisme di Indonesia. Bahkan gempa bumi, tsunami, dan kecelakaan pesawat banyak sekali ya. Nggak ada rasa takut begitu Mbak. Luar biasa ya semangatnya. Ya, dan juga saya juga mendapatkan informasi Mbak Eva juga di saat senggang ini menghabiskan waktu untuk menjelajah dunia bersama keempat anaknya dan ternyata 3 diantaranya kembar ya Mbak ya. Iya, kayaknya masih kurang rame hidup ya. Ya ampun, 4 ya itu anugerah Tuhan luar biasa. Dan juga di sela-sela kesibukan menjadi ibu dan juga wanita karir ini, Mbak Eva juga menekuni hobi fotografi dan juga menulis blog. Nah, juga ada mahasiswa, ini Mbak Eva juga menerbitkan buku yang berjudul I Am a Tiger Mom. Ya, ternyata luar biasa sekali. Dan kita nggak salah ini. Hari ini narasumbernya Mbak Eva karena pasti akan banyak nutrisi yang kita dapatkan, wawasan-wawasan yang luar biasa. Silahkan Mbak Eva dan tempat dipersilahkan untuk bisa memaparkan materi presentasinya hari ini. Ya, makasih Mbak Tiwi, juga para pendengar di Alisa Radio. Jadi saya baru pertama nih kuliahan gitu. Kuliah subuh beneran sih kalau di sini di Amerika, karena kita baru aja subuh 5.45. Tadinya saya pingin pagi-pagi kalau itu siaran dari luar aja gitu kan, keren ya, ada nuansa-nuansa salju lucu-lucuan gitu atau apalah gitu ya paling nggak. Tapi dingin banget ya, jadilah udahlah kuliah dari dalam aja sekarang. Terima kasih juga Mas Daniel, Mbak Wilfred yang ngajakin dan teman-teman di UKSW. UKSW itu selalu punya makna khusus karena Mas Arief Budiman selalu bilang anak-anak UKSW itu anak-anak brilian. Kadang-kadang suka ngasih pertanyaan, ngasih ide tuh yang di luar, out of box. Jadi kamu siap-siap, oke. Jadi kita siap-siap nih kalau presentasi di UKSW. Seperti yang dibilang teman-teman, ya mungkin udah lumayan lah belajar, tapi sekarang pingin sekali-sekali sharing juga sama teman-teman yang lain, juga teman-teman mahasiswa, karena saya sendiri berasa waktu masih mahasiswa, rasanya kalau ada orang datang ke kampus, karena waktu itu belum pandemi dan belum ada zoom-zooman kayak gini, kita masih pakai telepon pakai koin gitu, diikat saja, masih jadul banget. Kalau datang orang ke kampus terus bisa sharing, bisa ngobrol, kayak seneng banget karena bisa dapat view macam-macam. Nah, melanjutkan yang minggu lalu, kabarnya minggu lalu sudah mulai dibahas soal Digital Civility Index. Nah, teman-teman saya di Indonesia nggak suka tuh pakai kata keberadaban. Mereka lebih suka pakai kata kesopanan. Tapi menurut saya kalau urusannya udah bukan cuma sekedar
tata krama ya, tapi ini urusannya udah soal bullying, soal menipu, soal pornografi, soal microaggression gitu, itu kayaknya udah bukan kesopanan lagi, tapi memang udah keberadaban. Dan ironis sebetulnya karena Indonesia dikenal sebagai negara yang amat beradab dulu kan. Kita dengar dibilang sebagai permata dari timur itu ya kita ini, karena kita punya keragaman dan punya tingkat keberadaban yang bagus banget gitu. Tapi entah kenapa sekarang berubah. Mungkin karena dunia yang serba baru ini termasuk dunia digital. Nanti saya sharing sedikit aja Mbak Tiwi, nanti selebihnya bisa diskusi ya. Jadi minggu lalu itu kita semua kaget. Kita yang di Amerika ini juga kaget ketika dapat hasil surveinya Microsoft itu, karena Microsoft survei di 32 negara dengan 16.000 responden. Surveinya sih nggak lama, April sampai Mei tahun 2020 lalu, tapi itu pas-pas kita lagi mulai pandemi. Jadi orang yang tadinya kebanyakan beraktivitas secara konvensional di luar rumah, melakukan komunikasi dan interaksi juga di luar rumah, tiba-tiba kan semuanya ada di dalam rumah dan menggunakan digital seperti laptop, handphone, dan berbagai macam aplikasi lainnya untuk bisa berinteraksi, untuk komunikasi begitu kan. Saya sendiri yang tadinya nggak main Facebook lama-lama jadi nggak ada mainan lain selain bekerja tentunya. Tentu saya jadi main Facebook, saya jadi main Instagram, main Twitter, apalagi kemudian ada Clubhouse, terus semua aktivitas rapat, kuliah, siaran aja semua di rumah gitu dengan laptop. Jadi mau nggak mau ya kita bersinggungan dengan media sosial, dan hasilnya itu luar biasa mengejutkan karena ternyata Indonesia ada di peringkat 29 atau peringkat terburuk dari negara-negara Asia Tenggara, yang bahkan jauh di bawah misalnya Vietnam, di bawah Taiwan, di bawah Singapura, India, bahkan juga Thailand. Kita dianggap benar-benar tidak memiliki etika ketika berinternet. Nah itu kan jadinya, wah ada apa nih gitu. Jadi saya terus mewawancarai beberapa pakar digital dan juga nanya ke teman-teman dan mulai memperhatikan ketika teman-teman itu berinteraksi di media sosial, dan hasilnya memang mengerikan. Ini saya kasih contoh aja satu dulu yang kemarin sempat heboh ya. Misalnya ada putranya Pak Jokowi sekolah di Singapura terus pacaran sama orang gitu kan. Saya pikir teman-teman juga udah pernah ngikutin nih cerita ini. Terus si perempuannya merasa udah pacaran udah deket, tau-tau kok diputusin terus dia pacaran sama orang lain. Terus tanpa kabar, jejak, ghosting gitu. Nah dia mencurhatkan isi hatinya itu di sosial media saya lihat. Nah terus tiba-tiba di Indonesia, betul, tiba-tiba di Indonesia terbentuk tim Felicia dan tim Nadia. What? Ada apa ini? Jadi langsung si masyarakat kita di Indonesia tuh bikin pembedaan antara yang ditinggalkan dan yang meninggalkan, antara yang di ghosting dan yang mengghosting. Lalu muncul kata-kata kayak ghosting itu apa sih gitu. Terus orang heboh, saya bilang ya orang belum tahu aja, kalau jadi wartawan kita udah biasa banget di ghosting nih, dijanji narasumber, entar diwawancara ya jam 4, atau ngilang, set, di kontak nggak bisa, di telepon nggak bisa, ditungguin nggak ada, di ghosting udah sering banget. Jadi ketika orang-orang bilang ghosting apa sih? Aku google, oh maksudnya gitu ditinggal tanpa kabar. Oh ini sih sering banget kalau dialami sama kita gitu ya. Nah tapi berbekal dari peristiwa si Kaisang Pangarep ini, terus saya lihat, wah di Indonesia memang sadis juga, karena akhirnya terbentuk tim yang mendukung dan tidak mendukung, mulai memborbardir masing-masing tim gitu. Misalnya timnya si Felicia merasa bahwa ini loh kalau ditinggalin dampaknya jadi kayak gini, oh ibu tuh ngarep banget ya mantuan presiden gitu. Sementara yang si Nadia, oh kamu itu perebut pacar orang, kamu tuh nggak tahu ya kamu tuh cuma karyawan, saya tuh majikan kamu, wah sadis gini gitu loh. Tapi itu bukan cuma terjadi di Indonesia. Di saat yang bersamaan nih, kalau teman-teman dengar, kita juga ada wawancara dengan Pangeran Harry dan Meghan Markle di Amerika ya. Itu juga sama disiarkannya pada hari Minggu. Ini saya suka tuh melihat perilakunya teman-teman di digital. Jadi saat yang bersamaan dengan Kaisang itu ada kasus Meghan Markle. Di Meghan Markle gitu juga. Tiba-tiba terbentuk tim Meghan dan tim Istana Buckingham. Jadi mereka-mereka yang setuju saat berkompetisi, saya cerita sedikit. Jadi Meghan Markle itu diwawancara di sebuah acara televisi oleh Oprah Winfrey. Lalu dalam acara ini mengungkapkan beberapa macam tuduhan begitu terhadap Istana Buckingham. Salah satu diantaranya bahwa ada perlakuan rasis dirinya, bahwa sempat ada kekhawatiran gimana nanti kalau anak kamu lahir kulitnya nggak putih, berkulit gelap misalnya gitu. Juga ada kekhawatiran begitu banyak tuntutan terhadap dia dan dia orang luar baru masuk ke dalam istana, dia merasa
sampai punya pikiran pengen bunuh diri aja deh, suicidal thoughts, dan dia nggak merasa ada bantuan. Nah itu juga terbentuk pecah tuh timnya Meghan yang setuju dengan kenapa nih ada putri raja sampai nggak bisa dapat bantuan di istana dan merasa kalau dia minta bantuan ke psikiater tuh dianggap aib gitu, anak keluarga kerajaan kok minta bantuan ke psikiater. Terus di sisi lain ada yang membela istana, membela ratu ya, dengan kata lain misalnya, lah kan udah tahu kalau masuk istana kerajaan memang punya aturan protokol kayak gini, kenapa juga lo mau, lalu kenapa bintang film mau jadi anggota keluarga kerajaan, kamu harus siap dong dengan konsekuensinya gitu-gitu. Nah tim Meghan dan tim Buckingham ini sama seperti tim Felicia dan tim Nadia itu, jadi sama-sama saling menyerang satu sama lain, dan ini rame banget di internet. Lalu kalau udah kayak gitu, yang paling menderita siapa, yang paling dirugikan siapa gitu ya? Yang paling menderita tentu kedua pelaku ini, tapi juga yang paling diuntungkan, jangan lupa teman-teman, adalah para pemilik platform media. Karena selama kita terus-terusan menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, Clubhouse, pakai itu untuk saling celah satu sama lain, atau bahkan saling menguatkan tim masing-masing gitu di sisi yang berkontroversi. Ya platform media yang untung karena jalan terus kan, lalu juga perusahaan internet juga untung karena kita kan pakai terus, beli terus internet untuk bisa komunikasi. Jadi itu semua akhirnya membuktikan memang betul nih teman-teman kita baik di Indonesia maupun di Amerika ini sama-sama belum punya etika berinternet gitu. Hal ini diukur dari perilakunya saat berselancar di dunia maya, juga saat risiko penyebar luasan informasi ya, apakah itu kabar bohong, hoax, ujaran kebencian atau hate speech, banyak banget kan. Ada diskriminasi, ada misogini, nanti saya bisa cerita satu chapter sendiri tuh soal misogini, karena misogini ini makin lama makin dahsyat. Dulu barangkali orang menganggap misogini itu cuma urusannya kalau pelecehan atau serangan seksual, tapi sekarang misogini itu udah makin halus dan makin tajam. Misalnya aja ya, saya masuk kerja misalnya terus tiba-tiba ada yang komentar, wah Mbak dengan anak 4 apa bisa kerja profesional? Nah itu misogini, itu menunjukkan rasa permusuhan pada perempuan, karena nggak ada hubungan antara saya punya anak 4 dengan integritas kerja, nggak ada hubungan antara kemampuan saya mengurus keluarga dengan kemampuan saya bekerja di kantor begitu, integritas saya. Jadi hal kayak itu yang udah mulai, itu kan nggak serangan seksual, bukan pelecehan seksual, tapi ya menunjukkan rasa nggak suka aja. Emang lo perempuan bisa kerja kalau anak lo banyak, kurang lebih gitu ya. Jadi misogini itu udah mulai halus tapi mulai tajam. Terus cyberbullying yang tadi kita udah sampaikan, gimana Kaisang dan Meghan Markle itu isunya jadi meluas kemana-mana. Itu yang paling light lah saya bisa angkat. Tapi banyak juga yang lain, teman-teman bisa lihat ketika misalnya Kongres Partai Demokrat, ada AHY, ada Muldoko, atau ketika apa yang lain misalnya Pak Jokowi meresmikan bendungan misalnya, ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang lihat dari sisi lingkungan hidup, ada yang lihat dari sisi pembangunan, terus saja. Terus trolling saya pikir teman-teman udah banyak yang aware. Trolling itu kayak orang mengikuti kita kemana-mana di digital media ya, di dalam dunia digital maksud saya. Lalu microaggression, terus ada lagi yang lain misalnya pelecehan terhadap kelompok marginal. Ini juga karena kita nggak sangka perempuan itu masih dianggap kelompok yang dipikirkan loh. Bahkan di Amerika ini, kemarin hari Senin misalnya, Presiden Joe Biden baru menandatangani 2 perintah eksekutif untuk minta ada penyelidikan dan pengusutan tuntas terhadap pelecehan dan serangan seksual di kampus dan di dunia militer. Anda mungkin nggak kebayangkan negara adidaya kayak Amerika ini masih perlu mengeluarkan perintah eksekutif untuk menyelidiki pelecehan seksual di kampus dan dunia militer. Jadi kan ini menjadi perhatian serius, tapi kasusnya terus naik gitu. Juga difabel atau kelompok LGBTQ di Amerika, meskipun teman-teman pikir Amerika kan udah modern, masa orang masih nggak bisa terima LGBTQ, masih terus terjadi, masih ada. Jangan mengaitkan itu dengan sikap perilaku agama atau non agama ya, nanti kita bisa bicara banyak soal itu. Lalu penipuan, doxing juga saya pikir teman-teman pernah ngalamin, saya juga pernah ngalamin. Bagaimana data pribadi kita dikumpulin. Kalau data pribadi yang kayak diungkapkan Mbak Tiwi tadi sih masih lucu lah ya. Oh pernah kerja di sini, pernah meliput ini, pernah kuliah di sini gitu. Tapi kalau data pribadinya tuh udah mulai tahu nggak yang namanya Eva Mas Eva tuh nomor teleponnya sekarang plus 1 227 228 ditaruh di mana-mana. Rumahnya di sini, anaknya tuh sekolahnya di sini. Dia kalau pulang naik
kereta api jam sekian jam sekian, itu data-data pribadi itu dikumpulin, ditaruh di dunia maya supaya mengganggu aktivitas kita. Nah itu kita bisa laporkan. Saya pernah punya kasus juga, nggak main-main, kantor langsung lapor ke FBI itu karena penyebaran data pribadi itu di Amerika dianggap hal yang sangat serius gitu. Lalu juga rekrutmen untuk kegiatan teror atau radikal dan pornografi. Jadi banyak banget hal yang tadinya kita nggak sangka menjadi bisa dilakukan gitu oleh orang di dunia digital, tapi sekarang sudah bisa dilakukan. Dan ternyata dari orang yang disurvei, setengahnya 47% merasa pernah terlibat dalam bullying, bahkan 19% jadi korban bullying. Jadi ini dahsyat. Nah mereka yang paling sering kena bullying di internet ternyata generasi milenial, jadi kelahiran 81 sampai 96. Jadi umurnya kira-kira berapa sekarang? 30-an ya, 30-35 gitu. Mereka yang lumayan kena serangan dunia maya. Karena mungkin mereka juga yang lagi banyak main di digital ya. Dan juga kita mesti antisipasi terus karena jumlah pemain atau pengguna internet yang main di dunia digital itu makin lama makin naik. Kalau tahun 2019 itu cuma 171 juta, tahun ini 196 juta. Jadi naiknya hampir 20% begitu, 10%. Jadi nggak bisa dianggap sebagai persoalan main-main. Lalu nah ini kita nanti bisa diskusikan. Pemerintah terus kan ngambil langkah sigap. Saya dengar mau bikin virtual police atau mau buat komite etika berinternet. Nah, tapi itu dibikin buat siapa? Untuk kita saja, para pengguna, atau saya ingin ajak berunding teman-teman, para perusahaan digital media yang perusahaan-perusahaan raksasa. Jadi pernah nggak misalnya pemerintah atau juga kita minta agar para perusahaan atau penyedia layanan platform media ini bertanggung jawab atas apa yang mereka buat? Facebook, Twitter, Instagram, apa lagi yang lain sekarang, Clubhouse misalnya, diikat nggak dengan peraturan misalnya supaya juga menjaga orang beretika. Ini baru mulai di berapa 2 bulan 3 bulan terakhir ini. Kenapa? Ini teman-teman tentu kenal Presiden Trump dong, pasti kenal. Karena saya dengar kalau misalnya disebut nama Trump, itu langsung perhatian orang langsung tinggi gitu dibandingkan sebelumnya. Jadi misalnya ke Presiden Trump tuh paling hobi, paling suka berkomunikasi lewat Twitter. Sampai kita tuh punya shift khusus gitu yang untuk perhatiin Presiden tuh kalau ngomong jam 3 kira-kira ngomong apa waktu itu ya. Sekarang kan Presiden udah Presiden Biden. Nah ketika Trump menggunakan media sosial, meskipun dia dalam kapasitas sebagai presiden, tapi kan suka pakai pernyataan-pernyataan pribadi misalnya. Itu lanjut tuh di Twitter dan saking banyaknya pengguna Presiden Trump, apapun yang dia sampaikan ketika itu menjadi seperti fatwa dalam tanda petik. Jadi bisa dibilang kumpul di Washington DC, kita akan rebut kembali pemilu pada tanggal 6 Januari itu. Orang kumpul ratusan ribu, nggak cuma 2 biji, 3 biji, 10 orang, enggak, itu ribuan orang yang datang. Lalu ketika dia tulis lagi di Twitter misalnya, ayo kita ubah hasil pemilu, datangi Kongres. Orang datang ke Kongres. Kenapa? Karena segitu militannya orang pada mereka yang dianggap tokoh ya di dunia digital ini. Jadi dia langsung jalan misalnya. Nah ketika itu Twitter, Facebook, Instagram tuh nggak memberikan warning apa-apa. Dan itu yang disayangkan banyak orang. Kenapa perusahaan platform media nggak memberikan rambu juga? Kita aja yang sibuk berisik misalnya, atau pemerintah aja yang keinginannya bikin undang-undang ITE, misalnya undang-undang informasi transaksi elektronik, di Amerika juga ada. Bikin best practice untuk bagaimana berurusan di dunia digital, tapi perusahaan medianya itu diatur nggak begitu. Nah setelah kerusuhan pecah di Amerika 6 Januari 2021 ini, kira-kira baru 2 bulan lalu, nah baru tuh dipanggil para perusahaan media raksasa ini, perusahaan digital ini dipanggil ke Kongres dan mereka diberi rambu macam-macam. Sampai akhirnya Twitter membekukan akunnya Presiden Trump. Sampai sekarang belum bisa diaktifkan lagi begitu. Facebook juga melarang dia main di Facebook, Snapchat misalnya, dan banyak yang lainnya. Dan sampai sekarang menjadi perdebatan lagi, nanti ini seru juga nih, menjadi perdebatan soal amandemen konstitusi pertama. Apakah ketika orang menyatakan pendapat dia boleh diblokir nggak? Gitu. Ini jadi panjang lagi gitu urusannya Mbak Tiwi. Tadinya kita mencoba membatasi supaya orang jangan konyol, tetap bisa beradab di internet, tapi kemudian orang akan menabrakkan itu dengan kebebasan orang menyatakan pendapat yang dijamin. Demokrasi ya, sering sekali begitu ya. Tadi iya, jadi panjang. Virtual police penting apa enggak ya ke depannya. Nah ini
teman-teman mahasiswa juga silahkan berpikir ya, selagi Mbak Eva menjelaskan apakah benar iya ini saya mengingatkan ke adik-adik mahasiswa tadi ada pertanyaan dan pernyataan juga sebenarnya virtual policy apa perlu ya kan, komite etika berinternet itu juga apa perlu ya, dan dampak-dampaknya silahkan mahasiswa ya mencoba untuk berpikir. Iya, itu perlu nggak? Kalau itu perlu, apakah rambu itu hanya dikenakan pada kita, pemain ya, para kita yang megang internet, yang main di dunia digital, berselancar, berkomunikasi, berinternet. Karena kan tujuannya media sosial tadinya itu supaya kita bisa lebih gampang komunikasi. Ini saya nggak perlu datang ke UKSW untuk ngasih diskusi, kita cukup dari jauh. Dan DC dengan UKSW itu kan luar biasa dahsyat. Untuk berinteraksi juga gitu, saya nggak bisa sering-sering ketemu orang tua misalnya atau saudara, bisa interaksi teman-teman, cari informasi juga gitu. Kita gunakan dunia digital itu untuk mencari informasi apapun kita bisa cari. Bisnis juga, teman-teman sering lihat bagaimana di Facebook, di Instagram, di Twitter, teman-teman juga, aku lagi beralih nih ke bisnis agrobisnis, mau nggak Pak bantuin gini-gini, itu untuk bisnis. Tapi yang kita lupa adalah bahwa si pemilik platform tadi itu menggunakan itu semua, keinginan kita untuk komunikasi, interaksi, berbisnis, cari informasi, buat monetisasi, buat cari duit. Anda lihat bagaimana mereka-mereka yang pengikutnya di YouTube bisa sampai ribuan, itu bakal ditawarin iklan. Dan kalau ditawarin iklan, sebagian bisa dapat ke dia. Jadi sebagian dapat ke pemilik, sebagian dapat ke pemilik platformnya, ya, YouTube-nya dalam hal ini. Nah, apakah monetisasi itu juga diatur oleh pemerintah atau otoritas berwenang? Ini yang mesti kita terus diskusikan, terus kita bahas, karena jangan sampai kita jadi... Sampai sekarang masih belum final kayaknya tentang monetisasi ini. Iya, iya betul. Betul. Jadi yang kayak gitu bisa kita diskusikan ramai dan teman-teman bisa memberikan masukan, karena dari poin penting bahwa misalnya selalu ingat bahwa kalau kita main internet, main digital, apapun platformnya, kita ingat bahwa itu bukan dunia pribadi kita lagi. Meskipun kita bilang, aku settingnya private kok, temen kok. Iya, tapi kita nggak tahu temen yang hari ini akan jadi temen juga nggak 2 hari lagi atau 10 tahun lagi. Apakah informasi yang kita sampaikan akan betul-betul aman di dia dan kita, atau kelak dia bisa menggunakan untuk menyerang kita, misalnya kayak gitu. Jadi selalu asumsikan nggak ada hal pribadi di media sosial. Begitu kita posting, ting, anak gua ulang tahun nih, triplet 15 tahun. Bagi kita, itu private kok, lucu-lucuan, anak gua ulang tahun. Iya, sekarang, coba ntar 5 tahun lagi dipakai nggak tuh buat, ternyata ketika orang lagi zamannya susah, kamu tuh sempet ulang tahunan, pesta. Kagak pesta juga, padahal cuma makan lucu-lucu gitu. Lagi COVID gitu ya, apalagi lagi COVID sekarang ini. Lagi barengan sama keluarga itu bisa aja dijulitin orang banyak ya. Ya benar Mbak. Bahasa kartu sulit gitu ya. Padahal nggak tahu ya mereka seperti apa, atau enggak itu foto yang sudah lama banget baru diupload begitu, malah jadi ramai sendiri. Ya. Benar. Makanya kalau kita sekarang bikin berita pun di VOA, misalnya untuk web atau TV ya, yang kebetulan ada visualnya. Kalau sekarang kan di jalanan sepi, nggak ada orang ya, tiba-tiba kita mengeluarkan gambar yang New York dalam keadaan sibuk. Itu teman-teman selalu tulis tuh di atasnya, video diambil tahun 2018 misalnya gitu, supaya orang tahu. Jangan orang kaget, katanya lagi pandemi, kok sibuk banget sih di New York gitu, padahal emang gelap gulita sepi, nggak ada apa-apa gitu. Tapi itu kita harus kasih informasi supaya orang nggak salah kira, nggak salah duga begitu. Ini Mbak Tiwi juga mencakup bukan cuma posting. Kita sampai selalu diingatkan di VOA ini mencakup juga retweet. Misalnya Mbak Tiwi posting saya dukung Felicia tadi misalnya, terus saya retweet, ting. Nah orang bisa asumsikan, wah gila itu Eva yang kerja di DC ternyata mendukung orang yang anti sama anaknya Jokowi. Walah, padahal cuma retweet doang, atau cuma likes. Karena jempol itu kan cuma likes gitu kan. Saya sampai bilang, ada nggak sih jempol terbalik? Sebel juga bisa. likes juga dianggap sebagai endorse, sebagai pengakuan bahwa kita setuju dengan status itu. Jadi nggak cuma posting, retweeting maupun likes itu juga jadi perhatian teman-teman gitu. Tapi saya selalu berprinsip jangan pernah khawatir untuk terlibat dalam isu-isu yang kontroversial. Jadi even isu kayak tadi. Ada Agus Harimurti versus Muldoko di Partai Demokrat, atau tadi tim Felicia dan tim Nadia di kasusnya Kaisang Pangarep gitu.
tetap aja kita bisa terlibat, tapi jangan sampai kesannya kita jadi endorse masing-masing ya. Kalau mau main di sini ya mainnya netral, misalnya ghosting mah biasa kali. Tapi nggak selamanya, pokoknya kalau udah kelewatan, teman-teman jangan lupa untuk lapor. Itu dulu barangkali Mbak Tiri ya, nanti sebelumnya kita Mbak Eva nggak takut di banyak hater begitu dengan laporan-laporan? Enggak tuh, karena kalau jadi sebenarnya teman-teman jangan khawatir ya, Google, Facebook, Twitter, Instagram, even Clubhouse itu punya kantor di Indonesia. Dan teman-teman kerjanya tuh teman-teman kita sendiri kadang-kadang. Saya punya teman yang udah jadi direktur komunikasinya Facebook atau Instagram atau Twitter gitu. Mereka bilang setiap kali ada laporan, mereka tidak lanjutin tuh Mbak Tiwi. Jadi nggak usah khawatir dengan terus kita dianggap jadi hit. Jadi mereka juga punya mekanisme kok, nggak langsung tiba-tiba. Jadi data-data diri kita yang melaporkan juga dijaga ya privasinya oleh mereka betul. Dan biasanya itu pelaporannya berapa lama akan diproses? Itu cepat sekali kok. Saya kasih contoh misalnya ketika zamannya 2017 kemarin ya, bagaimana pilkada di Jakarta itu kan luar biasa sadisnya begitu. Itu banyak banget laporan ke media-media sosial ini, dan mereka dalam waktu sekian jam, ada yang jam, ada yang hitungan 1 hari misalnya, itu udah langsung lapor lagi ke kita, misalnya bilang bahwa maaf, laporan Anda tidak bisa dikategorikan sebagai hate crime, jadi kami tidak bisa mengambil tindakan. Dia akan kasih tahu, atau dia akan bilang bahwa terima kasih, Anda sudah melaporkan, bersama dengan Anda ada sekitar 1.800.000 orang yang melaporkan hal serupa, dan akun ini sudah diblokir untuk 12 jam, gitu. Dia akan kasih tahu ke kita pribadi kok, Mbak Tiwi. Oh, iya. Kalau begitu ini juga bisa jadi ini ya, masukan buat teman-teman semua, baik para pendengar atau mahasiswa. Ini kalau kita melihat status-status atau postingan yang sangat tidak baik begitu ya, dan sangat tidak sopan, kita bisa melakukan hal itu. Paling tidak kita lapor, kita harus bertindak, kita bisa memberikan sebuah perubahan kecil di situ. Ya jangan cuma dibiarin gitu aja, atau tahu-tahu ya sudah, ini orangnya memang seperti itu. Nanti akhirnya kita menjadi tidak beradab gitu ya. Takutnya begitu. Nah, ini apakah bisa langsung diskusi dengan adik-adik mahasiswa? Ayo. Gimana nih adik-adik mahasiswa atau para pendengar, ada yang ingin berpendapat kira-kira? Ini ada berapa banyak mahasiswanya yang tergabung dengan kita malam ini? Ada sekitar 85 mahasiswa. Saya persilahkan ini teman-teman mahasiswa untuk bisa berpendapat. Silahkan sampaikan siapa nama Anda, kemudian NIM Anda. Ya, silahkan siapa nih? Harusnya mahasiswa sudah mulai bersiap-siap gitu ya. Kalau nggak ada yang tanya, nanti Daniel yang tanya nih malahan nih ke Mbak Eva gitu, ataupun ke Mbak Tiwi nih. Kalau Daniel malah ngerti, Daniel tuh ngerti. Oke. Ya silakan, ayo kita tunggu dulu buat adik-adik mahasiswa ini. Mungkin sedang tarik nafas kali, Mbak Eva ya. Gimana Mas Daniel? Mas Daniel ada apaan? Mungkin untuk sahabat Lisa juga nih, untuk kita pengantar terlebih dahulu bahwa kalau misalnya ada yang mau bertanya, terutama untuk Mbak Eva begitu sahabat Lisa, nah bisa disampaikan di 08157602662 atau melalui telepon juga boleh di 02983151155. Nah, mau tanya terkait apa yang sedang kita bahas di sore hari ini boleh begitu ya Mbak Eva begitu ya? Ya. Oke, barangkali dari rekan-rekan mahasiswa silahkan Mbak Tiwi mungkin bisa di stimulus nih, dikasih apa nih? Kasih iming-iming kayaknya ya. Yang tadi dikasih nilai bagus ada gitu. Ada yang WA nih. Kak, aku punya satu pertanyaan nih. Ini dari Kristina. Kristina, halo. Oh, Mbak. Iya, Kris, kamu ada pertanyaan apa pendapat nih kira-kira nih? Pertanyaan, Mbak.
Oke, silakan. Pertanyaan. Ya, selamat malam Bu Eva dan teman-teman semuanya. Berkaitan dengan tema kita yang tadi disampaikan Bu Eva kan tentang keberadaban digital. Nah, pertanyaan saya itu, mana sih yang harus diprioritaskan antara satu, optimalisasi sistem, aturan, atau tanggung jawab media, atau yang kedua, optimalisasi masyarakat dalam berpikir kritis terlebih dahulu. Jadi dari dua hal itu mana yang harus diprioritaskan? Jika keduanya memang harus berjalan beriringan tanpa ada yang harus diprioritaskan, alasannya itu kenapa ya Bu? Dan kira-kira butuh waktu berapa lama untuk kita itu bisa sampai di masyarakat digital yang beradab? Sekian, terima kasih. Iya, saya sih tetap melihatnya tetap harus seiring, ini sama kayak ngomong mana ayam duluan, ayam apa telur gitu kan. Di satu sisi masyarakat tentu harus kita didik, di sisi yang lain medianya juga harus mau ambil peranan. Ini saya kasih contohnya begini, media-media kita ini kan sekarang sudah banyak yang tergoda untuk mengejar clickbait gitu kan, Mbak Tiwi ya. Berapa banyak orang yang hit gue, ya sama lah kayak kita posting di media sosial, misalnya di Twitter, berapa banyak yang likes nih, 100 apa cuma 2 misalnya. Media tuh suka kayak gitu, suka ada kegenitan di media untuk mengejar yang kayak gitu. Kenapa? Kalau di Indonesia barangkali lebih, atau di Amerika juga sih, lebih karena terkait dengan sponsor, dengan iklan gitu kan, semakin banyak orang yang dengar, semakin banyak orang yang baca, ya iklannya bakal datang karena pengiklan tahu bahwa oh media ini nih yang bisa dipakai buat menyebarluaskan informasi misalnya begitu. Tapi akibatnya media jadi lupa untuk punya misi besar mereka, mendidik warga. Misi besarnya kayak VOA misalnya, menyebarluaskan informasi tentang demokrasi dan hak asasi manusia ke seluruh dunia. Nah, jangan sampai VOA-nya jadi tergoda untuk main di clickbait sehingga lupa dengan misi besar itu, kayaknya begitu ya. Sama di Indonesia gitu juga kan, media-media kita yang utama tuh kayak Kompas, media mainstream ya, media Indonesia misalnya, atau Radio Elisa punya misi besar untuk mendidik masyarakat kita untuk lebih tahu tentang macam-macam misalnya, atau misi besar kita untuk memberi keinginan atau tadi yang Anda bilang tadi ya, membuat masyarakat tetap tahu etika, tetap tahu keberadaban. Tapi selama sekali mereka tergelincir untuk pengen ngejar clickbait, ya itu yang kacau. Tapi di sisi lain, masyarakat kita juga harus kita terus ajak untuk mau mencari informasi yang memang bermutu, yang berkualitas. Jangan cuman yang tadi media-media clickbait. Saya bilang begini nih Mbak Christina ya. Banyak pembaca kita yang bahkan suka banget tuh komentar panjang lebar, bikin isu, bikin kontroversi, padahal yang dibaca cuma judulnya doang. Kita tuh bisa di POW itu kita bisa ukur, kalau kita taruh berita di website kita misalnya, kita bisa ukur orang baca tuh sampai mana, sampai paragraf semuanya, misalnya ada 20 paragraf, apakah in-depth report itu dibaca semua sama orang, atau orang baru lihat judul, misalnya judulnya adalah Presiden Biden taken dua perintah eksekutif serangan seksual, terus orang pindah klik karena orang cuma baca cukup judulnya doang, atau baca judul terus sampai intro dari laporan. Intronya adalah bahwa kasus pelecehan seksual meningkat di tubuh militer dan kampus, Biden akan tanda tangan 2 perintah seksual, sampai situ doang. Atau orang akan baca rinci sampai ke dalam bahwa ada pengaduan dari si A dan si B, bahwa upaya sudah dilakukan dengan luar biasa untuk supaya isu-isu kekerasan seksual itu nggak cuma dilaporin tapi juga diselidikin, ditindaklanjutin. Orang baca nggak tuh sampai ke bawah. Kita di sini bisa mengukur itu, dan kebanyakan memang kalau pembaca kita yang dari Indonesia tuh paling baca cuma sampai tengah-tengah selesai. Tapi yang menarik kalau weekend orang tuh baca sampai bawah. Jadi saya pikir tergantung juga orang punya waktu atau enggak ya. Kalau mereka punya waktu dia akan baca tuh berita sampai bawah. Jadi mereka view-nya agak terbuka sedikit kan, bahwa kasus pelecehan seksual itu ada loh di Amerika, di kampus maupun di militer, di dunia yang masih didominasi laki-laki, bahwa korban tuh melapor, tapi laporannya nggak semuanya ditindaklanjutin, bahwa ada yang sampai ke pengadilan tapi terus putus, tapi ada yang sampai ke pengadilan dan lanjut. Ada berapa tuh persentasenya, itu di laporan kita. Tapi ya nggak sedikit juga yang cuman depannya doang selesai. Dan ini kan kalau in-depth report kayak itu masih mending seriusan gitu ya Mbak Christina. Tapi kalau ada laporan yang cuman misalnya Meghan Markle _2 istana rasis, udah gitu doang, terus dia pindah masuk klik berikutnya.
Terus berikutnya misalnya apa? Apa deh yang lain? Jadi kacau gitu kalau para pembaca, pendengar kita juga cuma ingin mendengar informasi yang mereka mau, cuma sedikit buang. Kita yang media yang mesti didik gitu kan jadinya. Jadi kan mesti bareng tuh. Masyarakatnya juga mau cari informasi yang baik, medianya juga punya garda, punya rambu untuk menjalankan informasi yang baik, yang memang sesuai misi utama dia tadi gitu, Mbak Christina. Ya, gimana Christina? Kamu sudah cukup puas ini dengan cerita dari Mbak Eva? Ini bagaimana menurut kamu? Mantap. Kita ingin mengajukan ini. Sepakat ya, ini kita harus sejalan keduanya ya. Sejalan. Mbak Tiwi, aku juga barangkali ingin rangsang teman-teman. Apa menurut teman-teman undang-undang seperti ITE misalnya, informasi dan transaksi elektronik, itu kan jelas-jelas yang ditarget kita doang. Nah, apakah menurut teman-teman harusnya kita doang? Atau sebetulnya itu tadi perusahaan media juga harus dikasih rambu? Karena selama ini kan, lihat deh teman-teman kasusnya baik Nuril misalnya ya, dia cuma curhat misalnya di platform media sosial dia, aduh aku habis ditelepon seks gitu misalnya, atau ditelepon yang tidak mengenakan oleh kepala sekolah, lalu dia cerita. Nah malah dia yang dijerat oleh undang-undang ITE gitu kan, dijerat oleh ITE dengan menyebarluaskan kabar tidak menyenangkan terhadap kepala sekolah di mana dia bekerja. Nah ini kan lucu. Jadi ITE itu menarget orang-orang yang sebetulnya ingin lapor, ingin cari informasi, malah ditarget oleh ITE. Tapi platform media sosialnya sendiri pernah nggak digarda, dikasih rambu kayak di sini ya? Sekarang Twitter mulai memberlakukan kalau sekali aja bikin hate crime, akun akan diblokir 12 jam. Kalau 3 kali diblokir berapa hari misalnya. 5 kali bikin postingan hate crime, diblokir seumur hidup, diblokir seumur umurnya, nggak boleh main gitu. Misalnya kayak gitu. Nah kita mau nggak bikin aturan-aturan seperti itu juga untuk menjaga platformnya perusahaan media sosial ini gitu teman-teman. Ya, gimana dari teman-teman mahasiswa, ada yang ingin berpendapat apakah memang UU ITE ini membuat kita gitu selaku pengguna media sosial, tapi platformnya ini dibiarkan begitu aja. Padahal kalau misalnya platform itu bisa bertindak cepat, itu kan masalah-masalah yang muncul sekarang, cyberbullying yang luar biasa terjadi ya. Kita membuli berjamaah loh, itu nggak tahu itu dosanya seberapa banyak ya. Kita membuli berjamaah baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Saya sendiri kadang-kadang gini, kayak kasus Kaesang itu saya nggak ngetik, tapi dalam hati saya itu kemudian saya membuat tim mana begitu, itu secara tidak sadar ya kan. Mau nggak mau itu juga dalam tanda kutip saya sudah berdosa di dalamnya. Ini teman-teman gimana nih? Ya teman-teman mahasiswa. Oke, mungkin untuk Mbak Tiwi dan juga Mbak Eva tadi sambil menunggu untuk rekan-rekan mahasiswa berpendapat begitu. Tadi sepertinya kalau tidak salah Pak Jonas ini raise hand, jadi mungkin bisa ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan. Silahkan untuk Pak Jonas yang sudah mengangkat tangan begitu. Silahkan Pak Jonas. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, saya pernah jadi mahasiswa, jadi anggap saya saja saya mahasiswa dan saya senang. Suaranya masih terdengar muda loh ini Pak Jonas. Ya. Tapi saya berada di kampung di Flores, di NTT. Jauh sekali, mantap ini. Ada perbedaan peradaban antara Flores, Jawa dan Amerika. Dan saya tertarik dengan pernyataan peradaban. Ya, dan itu menjadi kata kunci ketika kita berada dalam satu perkembangan peradaban dan di dalamnya itu ada teknologi. Dan saya ingin tahu sejauh mana di Amerika literasi digital itu diterapkan, sejauh mana edukasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga formal atau juga lembaga-lembaga informal dalam keluarga dalam kaitan dengan literasi media. Karena itu adalah intinya. Perilaku media itu sebenarnya bagian dari proses edukasi. Edukasi itu bisa dilakukan secara formal maupun secara informal. Bagaimana itu terjadi di Amerika, suatu negara maju yang superpower, punya segala macam sumber daya. Kemudian ya tadi sudah ada penelitian tentang kondisi Indonesia yang notabene terburuk di wilayah Asia Tenggara.
dalam kaitan dengan pemanfaatan media sosial. Kemudian kami di kampung, di NTT, di daerah, itu mengalami satu shock budaya ketika berhadapan dengan perkembangan teknologi yang maha dasar ini. Dan itu banyak sekali korban yang berjatuhan dalam arti bahwa mereka salah memanfaatkan teknologi itu. Bahkan sampai pada satu kondisi yang saya sebut sebagai gigantomania teknologi, yaitu kegila-gilaan terhadap teknologi sampai lupa cara menggunakannya atau cara memanfaatkannya secara tepat. Nah, ini saya pikir Mbak Eva punya pendapat terkait dengan hal ini dalam kaitan dengan digital literasi. Terima kasih. Silakan Mbak Eva, langsung dijawab saja. Ya, terima kasih Pak Jonas. Ini kan kalau nggak gara-gara dunia internet, dunia digital, mana bisa coba kita ketemu. Pak Jonas ada di Flores, Mbak Tiwi ada di Salatiga, ada di Semarang. Di Semarang. Daniel ada di mana, Daniel, kamu? Di Salatiga pastinya. Daniel di Salatiga. Oh, Daniel yang di Salatiga. Mbak Tiwi yang di Semarang ya. Saya ada di DC ini kalau nggak gara-gara dunia digital internet ini, mana mungkin kita Pak Jonas ya. Dan betul memang literasi awalnya sebaik-baiknya adalah dimulai dari keluarga, dari pihak yang paling inti, yang paling formal itu barangkali sekolah dasar. Saya kalau boleh sharing sedikit nih Pak Jonas ya. Saya kan juga suka nakal kadang-kadang ya, sama kayak Mbak Tiwi, kadang-kadang terpuruk, tergoda juga untuk ikut-ikutan berkomentar begitu ada salah satu tim yang lagi berkompetisi di dunia internet gitu ya, kayak kemarin kasusnya Kaisang atau Meghan Markle atau KLB Partai Demokrat, ada Trump versus Biden misalnya kayak gitu-gitu. Yang suka mengingatkan itu kadang yang bikin saya malu adalah anak-anak, Pak. Jadi mereka itu dari mulai tingkat sekolah dasar tampaknya sudah diberi literasi media. Ini sebenarnya nggak cuma literasi media, banyak hal yang mereka lakukan dan mereka dapat sejak masih dari tingkat SD yang tadinya kita pikir cuma main-main doang lah, kalau masih di SD kan belum dapat apa-apa gitu. Tapi ternyata tidak. Di Amerika ini literasi media, kesehatan reproduksi itu udah dikasih dari sejak anak-anak SD kelas 3 gitu, mereka udah mulai dibuka tuh penglihatannya. Jadi misalnya kalau saya komentar yang agak aneh sedikit gitu bagi mereka akan komentar. Saya kasih contoh aja misalnya, saya bilang, Dit, teman kamu yang datang itu kok hitam sih? Kalau di Indonesia kan kayaknya biasa gitu, itu kenapa sih? Apa kena panas, apa main layangan mulu atau gimana gitu? Terus dia, ibu rasis deh, ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Nah itu bagi saya tamparan, karena saya dulu di Indonesia biasa banget tuh ngomong asal gitu ya, yang kayak, kenapa sih kamu temennya apa gitu misalnya. Itu di sini nggak boleh. Jadi mereka dari mulai kecil pun udah dilatih di sekolahnya misalnya, dan saya jadi kebiasaan juga di rumah untuk nggak bicara rasis, untuk tidak menomorduakan misalnya perempuan misalnya kayak gitu, karena mereka dilatih begitu. Dan di Amerika aturannya makin lama makin keras untuk perusahaan-perusahaan teknologi itu, Pak, karena makin banyak juga dampak yang serius, misalnya saja misinformasi soal COVID-19, misinformasi soal vaksin, bahwa kita nggak perlu tuh pakai masker, itu bisa-bisanya orang-orang aja bikin masker supaya masker laku misalnya, nggak juga gitu, karena terbukti kasusnya udah banyak banget. Atau dulu COVID-19, oh itu penyakit yang asalnya dari Cina misalnya, lalu gara-gara berbekal berita hoax itu banyak sikap atau perilaku serangan terhadap warga Asia, terutama warga dari Cina. Ada orang tua yang jatuh didorong, ada yang dipukul, ada yang ditabrakkan ke tembok gitu-gitu. Itu dari hoax kayak gitu. Nah, karena itu sekarang perusahaan-perusahaan teknologi ini berani ambil sikap tegas, Pak. Jadi mereka langsung kalau ada misinformasi, terutama yang sekarang ini yang gencar ini adalah soal COVID-19 dan vaksin, mereka akan langsung blokir akunnya. Pemblokirannya nggak langsung permanen. Jadi pertama dikasih peringatan dulu bahwa Anda udah menyebarkan hoax nih. Itu menunjukkan bahwa kita dipantau gitu kan. Dan sekali peringatan, 2-3 kalinya langsung diblokir 12 jam. Lalu seterusnya ada yang sampai beberapa hari, saya lupa aturan rincinya begitu, Pak. Tapi ini mulai ketat gitu, Pak Jonathan. Jadi baik warganya di tingkat tadi yang tingkat paling inti ya, sekolah, keluarga udah mulai serius soal kayak gitu. Dan terus di perusahaan teknologi raksasanya juga udah mulai mengambil tindakan, Pak Jonas. Ya, baik. Bagaimana dari Pak Jonas? Apakah sudah
cukup Ya, mencerahkan. memang terima kasih penjelasannya, mencerahkan, dan memang kalau kita bicara peradaban tentu saja kita tidak hanya bicara terkait dengan perkembangan teknologi, ya, tetapi juga bagaimana perkembangan pemikiran. Nah, dari cara berpikir, dari paradigma berpikir, orang kemudian bisa menentukan sikap terhadap perkembangan. Saya kira demikian. Terima kasih Ya, Mbak Tiwi terima dan Mbak kasih. Jonas, Mbak Jonas, saya pengen juga ngobrol Mbak Jonas soal anonymous ya Pak. Anonymous itu juga penyakit tuh Pak. Anonymous itu suka, kalau dulu di media disebut anonymous itu kalau misalnya ada narasumber yang khawatir keselamatannya bakal terancam, misalnya kita sebutnya sebagai narasumber yang anonim. Jadi kita bilang berdasarkan sumber-sumber yang tidak ingin disebutkan namanya atau sumber-sumber yang tidak bisa memberikan konfirmasi karena tidak berhak bicara pada pers. Nah itu bisa. Sekarang ini anonymous tuh banyak banget Pak Jonas yang malah membuat kabar-kabar hoax itu, sumbernya hoax itu ya dari suara-suara anonymous itu. Ya Mbak Tiwi. Makasih. Jadi ini juga dapat satu kalimat yang menarik sekali yang dari Pak Jonas juga. Peradaban itu bukan cuma teknologi, tapi juga peradaban pemikiran yang terjadi sekarang ini itu harus jadi perhatian kita juga. Nah ini tuh banyak juga yang mau bertanya loh Mbak Eva, ini dari mahasiswa ada satu nih. Kayaknya ada dua ya, ini dari Arya dulu deh. Arya silakan. Apakah berpendapat atau bertanya, silakan Arya. Oke Mbak Tiwi, selamat sore sebelumnya Mbak Tiwi sama Bu Eva. Saya ingin bertanya mengenai tentang rambu-rambu yang di sosial media. Seperti yang kita tahu, sosial media setiap platform mempunyai agreement policy sendiri atau privacy policy, di mana di situ disebutkan tentang cara main di platform media tersebut. Nah, seringkali dalam penggunaan sosial media, ketika kita mendaftarkan diri kita untuk memasuki platform tersebut, kita hanya sebatas tidak membaca, hanya sebatas men-scroll dan mencentangnya, lalu men-skipnya seperti itu. Ini hal-hal seperti ini kan membuat kita tidak sadar akan peraturan apa sih yang dipunyai oleh platform dari media sosial tersebut. Nah, ini bagaimana cara mensosialisasikan rambu-rambu ini dengan efektif kepada pengguna yang bisa dibilang terutama Indonesia ya, di mana Indonesia sendiri membacanya tidak ada keinginan untuk membaca itu sangat rendah seperti itu. Bagaimana menggalakkan peraturan-peraturan seperti ini terutama di Indonesia di mana masyarakatnya susah untuk membaca seperti itu. Kita bisa pakai dari media nih, kayak teman-teman kayak Daniel gini, dia kita kasih PR aja gitu kan, Daniel yang baca misalnya. Lalu karena radio, saya tetap I love radio karena radio itu bagi saya media yang paling bisa nyambung ke siapapun karena langsung tune in ya. Dan sekarang terbukti loh Daniel dan Mbak Tiwi, keberadaan Clubhouse itu kan menunjukkan bahwa suara itu jauh lebih menarik bagi orang dibandingkan visual sekarang ini ya paling nggak. Nah tapi tadi pertanyaannya bagus, bagaimana caranya supaya teman-teman yang nggak mau baca peraturan itu jadi tahu, ya kita bisa memberitahukan satu sama lain, bisa kayak gini, atau memang teman-teman udah mulai harus dirangsang untuk baca peraturan tadi Mas. Ini yang saya baru mulai main nih, misalnya si Clubhouse ya, kalau kita pegang, dia begitu kita pencet, misalnya ada salah satu di klausulnya nih, nah ada aturannya si Clubhouse itu salah satunya misalnya ini disebutnya community guidelines. Nah sebenarnya ini juga ada di Facebook, ada di Twitter, ada di Instagram, di mana-mana ada. Dan pertanyaan prinsip pertamanya adalah bahwa mereka ingin menjadikan aplikasi mereka ini sebagai tempat yang nyaman buat orang berinteraksi. Itu selalu di semua community guidelines itu sama. Cuman itu orang nggak baca. Dan kalau khusus yang di si Clubhouse ini bahkan sampai rinci bilang bahwa pembicaraan ini tidak boleh direkam. Meskipun saya yakin nih nanti pasti ada aja deh yang nemu loophole, nemu celahnya untuk bisa merekam pembicaraan. Jadi kalau ditanya siapa yang harus memberitahu para penggunanya, ya para penggunanya harus mulai belajar tanggung jawab, karena Anda bilang tadi, begitu kita centang tuh, berarti ya kita udah mengikuti community guidelines-nya, dan kalau kita melanggar, ya kita harus terima konsekuensinya, entah diblokir, atau bahkan efek lainnya yang paling jelek yaitu kena undang-undang ITE tadi ya. Meskipun undang-undang ITE kalau kita maju ke pengadilan dan ada bukti sih nggak bisa semuanya juga langsung kena, tapi belajar dari kasusnya baik Nuril tadi di tempatnya Pak Jonas tadi, kita mesti harus hati-hati kalau kita main di internet, gitu Mas.
Oh, baik, terima kasih. Ada satu tambahan lagi, seperti yang kita tahu, kan saat ini sudah tidak ada dalam kurikulum kita saat ini sudah tidak ada pelajaran tentang norma atau kesopanan seperti itu. Dulu menurut cerita dari ayah saya, dulu selain ada pelajaran Pancasila, itu ada pelajaran yang mengajarkan tentang norma dan kesopanan seperti itu. Nah, apakah dihilangkannya pelajaran ini juga membuat masyarakat kita semakin tidak mengenal norma seperti itu? Setuju, saya setuju itu. Mungkin angkatannya Mas Arya tadi jangan-jangan seangkatan sama angkatan saya nih. Karena di angkatan saya itu kita ada pelajaran P4. P4 itu tiap tahun, Masya Allah, thanks to Soeharto. Tapi gara-gara dia tuh kita jadi beradab. Karena mungkin kayaknya dalam hati dulu tuh anak-anak SD gondok banget ini P4 lagi, P4 lagi. Tapi dari Saya sempat menghafal itu. Nah kan, iya. Karena di P4 itu penjabarannya tuh detail banget dari sila per sila gitu kan ya Mbak Tiwi ya. Maksudnya mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, apa sih yang disebut ketuhanan yang Maha Esa, kayak gitu-gitu deh. Sampai yang penjabarannya rinci itu P4 dapat tiap tahun. Terus waktu kuliah kita masih ada kewiraan, namanya pelajaran kewiraan. Terus di angkatan berikutnya saya masih dapat katanya kayak ilmu budaya dasar. Itu masih bagus juga ilmu budaya dasar tentang tadi yang disebut Pak Jonas, keberadaban dan sebagainya. Tapi makin kesini makin nggak ada. Itu yang saya cemas juga kok di Indonesia, malah saya nggak tahu apa dihapus apa diganti dengan mata kuliah yang lain. Tapi di makin kesini itu dirampingkan sepertinya. Dirampingkan ya Mbak Dwi? Iya, dirampingkan. Ada juga yang dikonversi begitu. Yang etika dimasukkan ke agama, ada yang Pancasila begitu. Filsafat. Ya memang berarti harus ini ya, dari para pendidik juga kita harus cermat juga apakah memang perlu ada intervensi ke kurikulum ke depannya, karena ternyata memang penting juga itu harus dilakukan. Iya. Betul. Core-nya memang harus ada kurikulum. Ini sederhana lagi ya. Sekolah di sini misalnya kalau dibanding tadi di SD kita di sana ya, saya bilang tadi saya cukup bangga ketika kita di SD dulu ada banyak banget P4 kita dapat. Tapi di sini mereka nyebutnya itu juga sama pelajaran kayak kewiraan gitu ya. Bagaimana tata berperilaku. Kalau enggak kan bubar. Hal yang paling sederhana misalnya mengemukakan pendapat. Jadi anak-anak tuh terbiasa bahwa kalau mau ngomong tunggu dulu orang yang ngomong selesai. Itu kan adab tuh. Nggak diajarin di common practice mana juga. Ya kalau Mbak Tiwi lagi ngomong, ya saya tunggu sampai Mbak Tiwi selesai baru saya bilang, oke Mbak saya masuk, atau Tiwi juga maaf Mbak. Jadi anak-anak tuh terbiasa juga untuk menunggu orang ngomong, nggak langsung motong, kecuali darurat ya, misalnya kebakaran atau ibu kompor meledak ya, oke, mereka bisa potong saya ngomong. Tapi kalau nggak mereka apalagi yang berhadapan, membuka pintu bagi perempuan dan warga yang tidak yang kan sering juga teman-teman lihat barangkali di film-film, gila ya cocok baik juga nih kalau ada perempuan dia akan buka pintu, dia hold, dia tahan pintunya, perempuannya lewat atau nenek-nenek gitu. Baru dia keluar. Nah itu juga diajarin dari kecil tuh mereka. Jadi mereka terbiasa untuk buka pintu, tahan temennya kalau mau lewat dulu mau masuk. Itu kan kayaknya kecil banget. Mobil juga begitu kalau lagi nyetir jalan, meskipun jalanan lowong di perempatan, kalau lihat ada orang nyebrang, mau niat nyebrang di perempatan, semua mobil akan berhenti. Walaupun tuh lampunya hijau, kenapa kasih kesempatan orang nyebrang dulu? Jadi yang diutamakan kayak gitu. Nah itu kan hal yang kecil-kecil yang sebetulnya bisa kita dapetin dari kurikulumnya gitu ya, juga ya. Ya, betul. Dan keluarga. Ya, Mas Arya. Ini ada Mbak Damar Jati nih Mbak Tiwi. Iya, betul. Ini saya persilahkan sekalian deh untuk Mbak. Ini Mbak atau Mas Damar Jati kira-kira? Ini Mbak atau Mas? Mas Jati. Mas Damar Jati. Iya. Ya, silakan Damar. Iya. Kamu bertanya atau berpendapat ini? Mau bertanya. Iya Mas Damar. Selamat malam Kak Tiwi dan Bu Eva. Malam Mas. Saya mau bertanya berkaitan soal etika dan peradaban yang menarik tadi. Kalau kita lihat di dalam dunia nyata, di dunia sosial, kita tahu bahwa peradaban berangkat dari satu kebiasaan menjadi budaya, kemudian menuju satu sistem kebudayaan dan akhirnya menuju satu peradaban itu tadi. Dan proses itu berlangsung sedemikian lama sekali, dan di dalam peradaban proses internalisasi budaya etika itu tadi kita tahu disalurkan melalui contoh pada orang tua terhadap anaknya,
budaya menyapa atau budaya salam, budaya monggo, tata krama, menundukkan kepala ketika kita berada di depan orang tua. Dan yang ingin saya tanyakan ini, di mana tindakan konkret di dalam media digital mengenai tentang etika, karena di dunia digital basis proses dalam dunia digital saya kira algoritma mengenai siapa yang paling banyak menyukai sesuatu, bukan soal baik dan benar. Kalau di dunia sosial kita diajarin oleh orang tua yang tentang kebaikan, ini sebenarnya benar dan ini baik, sedangkan di dunia digital algoritma di dalamnya yang paling baik dan yang paling benar menurut itu adalah siapa yang paling banyak menyukai hal tersebut. Jadi saya masih beberapa waktu saya masih bingung juga di mana etika konkret yang bisa disalurkan kepada generasi seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Damar. Monggo silahkan dijawab. Ya, Mas Damar, itu kembali lagi ke tadi yang saya bilang itu ya. Bagaimana kita bisa membuat rambu-rambu juga untuk perusahaan media sosial. Karena yang dibilang Damar itu betul sekali. Media sosial itu membaca algoritma kita. Kita bisa lihat yang sederhana deh Mas Damar. Kalau Mas Damar sambil swipe di Facebook atau di Twitter, kadang-kadang suka ada muncul iklan tuh. Kalau kita klik iklannya, misalnya iklan apa? National Geographic. Nanti Anda akan selama beberapa saat akan dapat iklan itu terus di National Geographic. Tapi kalau Anda terus saja lanjut, atau muncul iklan baju apa H&M, lewat aja. Terus muncul lagi iklan apa sepatu, lewat aja. Tapi pas ada yang Anda klik itu akan muncul patternnya seperti itu yang Anda bilang tadi betul. Bagaimana perusahaan media sosial itu membaca algoritma kita gitu. Kalau nanti teman-teman dari PSW lega, coba deh nonton film The Social Dilemma. Ngeri banget. Bagaimana kita punya media sosial itu dibaca oleh para pemilik platform, dan dari situ mereka bisa bikin pattern, bisa bikin informasi, mulai tadi yang urusannya tadinya cuma untuk informasi terkait yang kita suka dan tidak suka, tadi yang dibilang sama Mas Damar, atau bahkan mengarahkan kita kepada informasi yang tertentu. Ada lihat tahun 2016 sempat ada isu bagaimana orang-orang diminta atau diarahkan misalnya untuk tidak menyukai Partai Demokrat lewat media sosial, karena ada campur tangan ya, ada intervensi dari Rusia misalnya kayak itu gitu ya, kalau mau complicatednya. Tapi bisa nggak kita membuat aturan untuk si perusahaan media raksasa ini juga? Jadi masukan-masukan dari unit-unit kecil di dalam masyarakat itu penting untuk terus kita sampaikan. Dan saya selalu percaya sih Mas Damar ya, kalau kita live by golden rule, itu ada di presentasi saya paling terakhir, nanti kalau Mbak Tiwi bisa share ya. Selama kalau kita bertindak itu kita pakai empati, kita selalu kind, baik sama orang lain, selalu compassion gitu. Kalau kita berinteraksi dan memperlakukan semua orang tuh sederajat sama. Saya memperlakukan Mbak Tiwi memperlakukan Daniel, dan memperlakukan Damar setara sama. Itu golden rules kita dalam dunia dimanapun, mau di Indonesia, mau di Amerika, sih kayaknya masih bakal aman-aman aja. Tapi kadang-kadang kita suka jahil genit gitu ya, atau terperosok barangkali kalau yang lainnya. Untuk hal-hal yang nggak sesuai si golden rules itu, kadang-kadang kita nggak empati sama orang, atau kadang-kadang kita cuma pengen memicu conversation aja, memicu pendapat. Jadi itu yang gawat gitu. Dan juga selalu perlakukan orang yang punya perspektif berbeda itu dengan rasa hormat. Jangan merasa misalnya, oh orangnya Ahok nih, gue kagak bakal denger deh, yang diomongin pasti deh ini lagi. Wah orangnya Anies nih, pasti nih gitu-gitu. Jadi setiap orang tuh punya pendapat, mau dia pro siapa kontra siapa, ya kita harus tetap hargai pendapat mereka. Dan yang pasti kalau kita mau posting apa-apa, pikirin dulu kalau kita mau posting, ini bakalan melukai orang nggak ya, mengganggu orang nggak ya, menurunkan reputasi dia nggak ya, kira-kira bakal bikin hubungan aku sama dia tetap baik-baik saja atau enggak ya dalam sekian waktu. Jadi hal kayak gitu tuh kayaknya mesti terus kita ingetin. Kalau di VOA kita punya yang namanya Mbak Tiwi itu best practice, jadi praktek-praktek baik, kode etik lah untuk media. Itu rigid diaturnya, mulai dari soal wawancara, soal berhubungan kayak gini, interaksi di media sosial, sampai yang posting-posting tadi saya bilang itu. Makanya di situ ada tulisan bahwa
kamu dianggap bertanggung jawab tidak hanya pada apa yang kamu posting, tapi juga apa yang kamu retweet atau sampaikan ulang dan likes. Nah itu kan mengerikan. Masa cuma like doang kagak boleh? Misalnya Damar lagi posting apa, terus saya cuma kasih like, ting. Nah itu dianggap saya mengendorse. Jadi kamu harus tanggung jawab dengan perilaku itu, gitu. Begitu Mas Damar. Jadi kode etik itu kita bikin sama-sama dan percayalah setiap orang, setiap unit dalam masyarakat itu pandangannya penting gitu. Jadi kita wajib dengar. Damar. Ya, dari statement yang Damar ungkapkan sebenarnya itu kembali mengingatkan kita bahwa platform sosial media ataupun teknologi apapun yang kita pakai saat ini sebenarnya masih belum bisa menggantikan nilai-nilai atau kenormaan yang memang sudah jadi value manusia. Jadi memang bagaimana lagi kembali ke diri kita untuk bisa kita membuat platform ini menjadi lebih humanis. Nah itu harus kita menyadari itu dari awal. Nah, para pemirsa dan juga adik-adik mahasiswa, nampaknya ini kita sudah di penghujung acara ya, PJ Daniel ya. Waktu kita tuh singkat banget, cuma 1 jam, ya nggak sih? Aturan sepertinya harusnya 2 jam begitu ya, kalau misalnya narasumbernya langsung dari DC ini. Nanti kapan-kapan dilanjut lagi. Iya, Oke. Yes, betul. Ini kalau bahas ini nggak bakal selesai-selesai karena menarik banget gitu ya, ketidakberesan sosial yang memang harus menjadi perhatian kita semua dan kita kritisi bersama gitu ya. Kalau boleh, saya boleh minta statement nih dari Mbak Eva, statement terakhir nih. Saya tetap tadi, pokoknya kita hidup tuh kalau bisa selalu empati, kita hati-hati kalau kita mau posting sesuatu, dipikirin lagi, meskipun lingkupnya kecil, kita pikir barangkali ini cuma yang lihat cuma Tiwi nih, yang lihat cuma lingkungan keluarga doang nih, kita nggak tahu dalam 2-3 hari apakah Tiwi akan tetap bersahabat dan sayang pada saya atau tidak gitu. Kita mesti pikir. Dan selalu stand up for others gitu. Kita harus selalu bela kalau lihat ada yang nggak benar, ada yang salah, kita harus ngomong, harus berani. Ketika lihat misalnya teman dibully, Mas Daniel misalnya gara-gara apalah ngomong salah terus dia dibully, kita harus stand up untuk berani untuk mensupport itu mereka yang menjadi target pelanggaran atau pelecehan di dunia online. Itu penting banget dan jangan lupa lapor. Karena si platform media ini belajar banyak dari para penggunanya sendiri begitu. Dan selalu yang saya ingin dorong teman-teman mahasiswa pikirkan adalah jangan sampai cuma kita doang nih yang diatur oleh berbagai aturan tadi, ITE, ini Undang-Undang Informasi Transaksi Teknologi, informasi transaksi what else ya, elektronik. Jangan sampai cuma kita aja yang diatur oleh Undang-Undang ITE, diawasi oleh virtual police. Terus ada komite etika berinternet, cuma kita doang. Kita selalu harus dorong otoritas berwenang untuk juga membuat rambu atau aturan untuk platform media sosialnya. Gitu aja kali, Mbak Tiwi, Mas Daniel. Terima kasih Mbak Eva. Ini izinkan saya membuat kesimpulan singkat saja untuk malam ini. Ya, jadi kita sebagai bangsa, ya kita itu telah terlena dan terlupa membangun peradaban digital. Jika tidak dimulai dari sekarang, kelak dunia hanya bisa menyaksikan puing-puing keruntuhan peradaban kita. Seperti saat ini kita menyaksikan puing-puing sisa-sisa peradaban sejarah manusia. So, jangan sampai kita kehilangan budaya kita. Dan juga bisa kita renungkan kembali, apakah memang dulu predikat permata dari timur itu memang masih layak disandang oleh kita warga Indonesia? Masih ya. Dan kita harus bisa berubah bersama untuk lebih baik. Begitu, saya kembalikan kepada DJ Daniel. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tiwi ya, Mas Daniel, thank you. Oke, sekali lagi thank you banget untuk Mbak Eva dan juga Mbak Tiwi. Semoga harapannya tadi ya, bener ya. Semoga predikat tadi yang sudah disematkan oleh bangsa Indonesia yang dikenal dari dulu bukan menjadi ironi berbanding terbalik dengan apa yang sekarang ini sudah terpublish begitu ya Mbak Eva dan juga Mbak Tiwi begitu ya. Oke, jadi sahabat Elisa, terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan jangan kemana-mana, tetap menyatu di 103.9 Elisa FM, The Victoria Station.